Good day speakers, dimanapun kalian berada, selamat datang di Let's Speak, sebuah program baru dari Sripoku TV yang akan membantu kalian untuk lebih confident atau percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Di episode kemarin, kita belajar bagaimana cara mengucapkan kalimat greetings dalam bahasa Inggris. Nah, di segmen kali ini kita akan mengajarkan kalian gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang mudah dan bisa dilakuin sendiri di rumah. Oke, cara yang pertama adalah don't be afraid to speak, atau jangan pernah takut dan malu untuk berbicara bahasa Inggris. Mungkin bagi kalian semua yang belajar bahasa Inggris, salah satu ketakutan utama untuk berbicara adalah speaking atau mengajak orang lain untuk berbicara atau terlibat conversation. Nah, pada dasarnya salah satu teknik atau cara untuk belajar bahasa Inggris yang mudah adalah terus berlatih berbicara. Kalau kalian nggak pernah berlatih, otomatis bahasa Inggris yang kalian pelajari malah akan cenderung hanya menetap di otak saja gitu. Nah, mulai dari sekarang biasakanlah untuk mengajak orang-orang lain untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Nggak harus native speaker, nggak harus orang asing. Kalian bisa mengajak berbicara bahasa Inggris orang-orang lain yang notabene-nya juga belajar bahasa Inggris sama seperti kalian. Bisa sesama pelajar atau bisa sama orang lain untuk mengetes sejauh mana atau sefluent mana pengucapan kalian dalam bahasa Inggris. Hi. Hi, Hello, what's your name? my name is Kalam Al-Amin. And my name is Alfis Trabayu. How are you? I'm fine. And what about you? I'm fine too. Okay, thank you. See you next time. Okay, see you next time. Yang kedua adalah reading atau membaca. Nah, bagi kalian yang belajar bahasa Inggris, selain harus bisa atau berani berbicara dalam bahasa Inggris, kalian juga harus mengerti apa-apa saja yang kalian baca dalam bahasa Inggris. Biasanya, orang-orang akan mulai belajar bahasa Inggris itu dengan membaca artikel, berita, ataupun hal-hal yang menggunakan bahasa Inggris pada umumnya. Kalian bisa mulai membaca artikel bahasa Inggris, apapun itu, bisa yang tema pendidikan, berita, olahraga, seni, dan nggak usah takut kalau kalian membacanya salah, karena membaca akan melatih indera mata kalian dan juga otak kalian untuk terkoneksi agar nantinya kalian lebih mudah dalam mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris. The capital was awarded the title alongside 14 other cities from 29 countries on Monday, placing it in the United Nations Agency Creative City Network that recognizes creativity as a major factor in urban development. Yang ketiga adalah memperkaya vocabulary atau perbendaharaan kata. Nah, ini sebenarnya adalah hal yang paling penting dalam belajar bahasa Inggris. Vocabulary atau perbendaharaan kata adalah kata-kata sehari-hari yang kalian temuin dalam kehidupan yang memang memiliki kalimat lain dalam bahasa Inggris. Sebagai contoh, mungkin teman-teman sudah tahu bahasa Inggris dari membaca adalah read, atau bahasa Inggris dari bernyanyi adalah singing. Nah, rajin-rajinlah mencari sesuatu dalam bahasa Inggris, terutama kata-kata sulit yang mungkin kalian tidak pernah familiar sebelumnya. Biasanya orang-orang yang baru belajar bahasa Inggris itu sering membawa kamus. Atau kalian kalau misalnya nggak punya kamus, rajin-rajinlah membuka Google Translate. Jadi setiap kali kalian menemukan kata-kata baru, langsung buka aplikasi Google Translate atau kamus kalian dan langsung catat tuh apa kalimatnya dalam bahasa Inggris, sehingga nantinya kalian lebih mudah mengingat. Nomor 4 adalah listening atau mendengarkan. Dalam hal ini, mendengarkan musik atau menonton film. Kalian anak muda mungkin sudah biasa untuk menonton film ataupun mendengarkan musik dalam bahasa Inggris. Nah, mulai dari sekarang, belajarlah untuk mencari tahu apa sih terjemahan, atau apa sih translation, atau apa sih lirik dari lagu atau film yang kalian tonton. Biasanya, sembari menonton, otak akan secara otomatis menangkap kalimat-kalimat apa saja yang diucapkan atau dinyanyikan oleh orang tersebut dalam bahasa Inggris. Nah, mulai dari sekarang, cobalah untuk menonton film-film dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau kalian mau mulailah dengan menggunakan subtitle bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia. Karena kenapa? Nanti itu akan membantu kalian untuk mempelajari, wah, bagaimana sih sebuah kalimat itu diucapkan dalam bahasa Inggris. Karena terkadang ada kalimat dalam bahasa Inggris yang artinya itu tidak sama ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kasus lagu, kalau kalian sedang mendengarkan lagu, cobalah untuk mencari lirik asli, bukan lirik terjemahan dari lagu tersebut. Karena selain membantu kalian untuk mengetahui makna dari lagu tersebut, kalian juga bisa berlatih bagaimana sih caranya mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris tersebut. Karena mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris dan menyanyikan kalimat dalam bahasa Inggris itu pengucapannya atau pronunciation-nya berbeda.
terakhir, yang tentunya yang paling penting adalah study atau belajar. Nah, kalian kalaupun misalnya nggak punya kemampuan untuk belajar sendiri, coba membentuk kelompok belajar dengan teman-teman yang emang ingin belajar bahasa Inggris. Sekarang sudah banyak sekali kursus atau bimbingan belajar bahasa Inggris bertebaran di mana-mana. Dan kalau nggak salah harganya pun juga udah mulai terjangkau. Nah, jangan ragu untuk ikut kelompok belajar atau kursus bahasa Inggris, dikarenakan kalian akan lebih efektif belajar jika dibantu oleh tenaga pengajar yang sudah berpengalaman dalam bahasa Inggris. Nah, speakers, itu tadi tips bagaimana cara kalian untuk bisa mudah belajar bahasa Inggris dan bisa kalian praktekin di rumah. Belajar bahasa Inggris itu mudah, pada dasarnya mudah, selama kalian punya keberanian dan nggak malu untuk berekspresi atau berbicara dalam bahasa Inggris. Nantikan segmen kita selanjutnya dalam Let's Speak di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita Sri Puku TV dan juga di Facebook kita Sriwijaya Post. Akhir kata saya Mas Adam Hussein. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.